Tawakkaltullah la haula wala quwata illa billah. Pagi bro, apa kabar? Sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur. Pagi ini, hari ini hari yang cerah. Kemarin hujan terus. Pagi ini mudah-mudahan nanti sore nggak hujan ya bro. Karena Jakarta kalau hujan tuh asik banget. Asiknya gimana? Asiknya macet ya bro. Dan pagi ini biasa gue mau jam 6 kurang 15 gue jalan dan kita gas Ninja RR bro, dan kita mau olahraga juga. Jadi gue mau sharing terkait worth it gak sih lu harus melihara motor Ninja RR dan kendala-kendalanya. Jadi gue waktu itu pakai hampir 3 mekanik ya, 3 mekanik buat motor Ninja ini. Nah, lu pasti beli motor Ninja nggak mungkin baru. Ninja RR 2 tak ini nggak mungkin baru karena dia terakhir diproduksi 2012, 2015 dia terakhir diproduksi. Lu pasti dapat beli motornya pasti second, terus udah gitu dengan kondisi yang berbagai macam rupa, berbagai macam ya kondisinya. Ada yang udah oke, ada yang masih bahan dan lu harus setting lagi, lu harus servis lagi, dan lo harus betulin macem-macem, beli macem-macem. Dan jangan salah, Kawasaki ini, Ninja RR ini barangnya rata-rata ori bro. Dengan harga ori berarti harganya suku cadangnya, underdealnya itu lebih mahal dibandingin lo KW. Tapi gua nggak nyaranin lo beli KW karena jauh banget kualitasnya. Dan motor ini kencengnya minta ampun, jadi jangan beli KW karena bahaya gitu. Nah, dengan kondisi yang berbagai macam, dengan kondisi juga spare part yang nggak murah dan juga belum tentu ada di pasaran, lu harus beli juga spare part, mungkin udah nggak ada gitu kan. Lu beli second tapi harganya harga baru. Nah, itu yang lu harus pertimbangin kalau mau beli motor Ninja RR 2 tak, karena emang nggak ada barunya. Beda kalau lu beli motor Matic ya, kayak gitu. Beda dengan lu beli motor Matic, dan beda juga kalau lo beli motor baru gitu. Lo pasti macam-macamnya itu ada, perawatannya juga ada, dan perawatannya juga lo harus milih mekanik yang benar-benar oke, benar-benar tahu tentang motor 2 tak. Karena mekanik motor 2 tak tuh emang beda kalau menurut gua. Apalagi kalau yang spesialis ya, kayak Om Don itu spesialis motor 2 tak. Wah, gokil sih. Dia benar-benar menghitung semua dan udah benar-benar udah profesor lah jatuhnya kalau kata gue, profesor 2 tak. Nah, karena nggak ada yang baru, berarti lo harus dari motor yang lo beli, lo harus nyiapin budget juga buat beli spare part yang lo inginkan. Apalagi kalau lo mau modif ya, nah itu lebih parah lagi sih. Misalkan lo beli motor bahan ya 20 jutaan, motor bahan 20 jutaan ya, gua nggak tahu sih masih ada apa enggak. 18 sampai 20 juta motor bahan, sampai 25 juta lah motor bahan. Nah, motor bahan 2 tak
dua tak itu berarti lu harus, kalau mau enak lu larinya, settingannya itu lu berarti harus ganti barang-barangnya dulu yang ori gitu kan. Apalagi nah motor dua tak ini nggak bisa, lebih enak nggak di bore up bro, standaran, karena dengan standar aja dia udah kencang gitu kan. Nah kalau lu mau setting lagi, modif lagi, paling main di body, main di pelek kayak gitu. Tapi ya terserah kalau lu mau main mesin juga. Gue mau beli bensin dulu, udah habis kayaknya, daripada gue mati bensinnya. Dan gue juga ngejar waktu, jadinya gue beli bensin dulu. Kosong bensin gue tuh kayaknya. Oh full ya? Kalau nggak di itu belum. Iya 80 aja. Ya, makasih ya. Nah terus ya itu kalau lu standaran, kalau lu standaran kayak gitu enak bro. Tapi kalau lu modif, ada yang modif belinya 20 jutaan gitu, tapi modifnya bisa 80 juta bro. Tapi itu ya selera lu sih, selera masing-masing itu mau kayak gimana, mau kayak gitu atau enggak. Tapi ya pasti ada aja barang-barang yang harus lu beli gitu kan. Apalagi itu bekas orang, kan kita nggak tahu dia ngerawatnya gimana. Nah terus udah gitu lu harus juga cek semuanya kan. Nah kan pasti setiap orang punya selera yang beda-beda tuh. Selera yang pengennya irit tapi bisa ngegas gitu kan. Ada yang karena kayak gue ini kan dipakai buat harian ya, jadi gue pengen irit dan bisa ngegas. Hampir banget gitu kan. Nah itu tinggal selera. Ada yang pengen bener-bener kenceng dan nyalinya dia kuat, nyarinya hebat, jadi dia berani. Asik kan? Nah itu kayak gitu. Nah kalau misalkan pertama pasti lo harus cek lah semuanya. Jangan sampai motor yang lo beli mahal-mahal gitu kan tiba-tiba mogok. Apalagi pas lagi touring kan, itu PR banget. Jadi sebelum lo pergi sebaiknya lo cek deh. Nah terus yang kedua, lo harus juga mikirin pengeluaran selain bensin sama oli samping. Ada oli samping, jadi kalau motor biasa lo bensin sama oli, kalau ini juga motor biasa, motor Ninja ini ada motor
oli mesin sama oli samping, itu juga lumayan juga. Nah itu juga lu harus hitung juga. Nah terus selain itu adalah, selain lu mikirin itu, mental lu juga harus kuat bro. Maksudnya mental, lu harus tahu kapan waktunya berhenti. Orang kenceng tuh bisa banyak, tapi kapan bisa dia ngontrol berhenti, itu yang paling penting. Kenceng tapi bisa ngontrol berhenti, itu yang paling penting sih. Dan karena motornya udah jadul ya, jadi lu harus bener-bener sayang lah, harus open lah gitu kan, harus bener-bener dirawat gitu. Jangan sampai motor ini nggak dirawat atau nggak dipakai gitu buat pajangan doang, atau nggak ke bengkel-bengkel. Kecuali lu ke Posyandu Ninja, itu emang katanya ke bengkelnya setahun sekali. Dan bener emang motor gue tuh nggak ada masalah. Jadi ya gue pakai cuma isi bensin doang, sama oli samping gue cek, itu oli sampingnya juga di setting irit juga. Jadi udah kayak motor Batak, malah nggak ada biaya perawatan gue tiap bulan. Kalau motor Batak kan lu pasti ada ganti oli kayak gitu kan, servis. Ini benar-benar nggak ada. Dan itu sih segokil itu sih bro. Tapi tetap bisa ngegas, tetap bisa enak gitu kan jalannya, dan bisa gue pakai tiap hari. Dia agak aneh nih, mungkin ntar udah waktunya silaturahmi sama Om Dan. Nah tapi waktu gue yang agak susah, kan gue bisa ke Om Dan tuh Sabtu atau Minggu aja. Hari biasa gue nggak bisa. Nah selain worth it apa enggak, ya itu tergantung lu hobi sama lu punya budget lebih nggak. Setelah lu beli, lu harus cross check semuanya. Ya maksudnya lu bisa aja benerin semuanya, kayak beli ban baru karena usia bannya udah tua, beli pelek baru karena peleknya misalkan pelek cacing atau pelek yang lu nggak suka, terus beli cek semuanya dalam mesin, karena lu beli kan pasti nggak mungkin ngecek semuanya kan. Yang penting itu bisa jalan kan. Tapi kalau jaraknya jauh atau larinya berebet kan lu juga nggak bisa ngecek itu gitu. Ya paling bisa ngetes doang, ngetes, tapi kan itu nggak benar-benar kelihatan masalahnya saat lo ngetes. Tapi kalau lu itu lu akan tahu sih. Itu sih kalau misalkan lu pengen beli Ninja RR, ya lu harus pertimbangin itu satu, pertimbangin yang tadi gua omongin, pertimbangin budget, karena pasti on the railnya mahal, karena rata-rata Kawasaki itu kan ori ya, jarang ada yang palsunya. Dan gua nggak, sangat tidak menyarankan lu pakai KW, karena walaupun harganya murah tapi kualitasnya nggak lama, akhirnya bolak-balik terus. Mendingan lu pakai yang ori, tapi pakai yang ori juga nggak banyak gitu kan. Jadinya ya lu pikirin deh itu. Terus kalau settingannya boros, berarti motor lo hanya keluar Sabtu Minggu doang, dan lo harus ngisi bensin terus. Kalau motor gue kan emang udah disetting irit dan kencang, jadinya nggak harus isi bensin. Paling seminggu sekali gue isi bensin. Padahal kalau misalkan gue pakai setiap hari Senayan Meruya pulang pergi, itu sekitar 48 kilo lah, PP nya 50 kilo lah.
50 kilo PP nya. Gue seminggu sekali baru isi bensin. Dan itu emang gue nggak pernah pakai res. Gue pernah pakai res sih, tapi resikonya kalau gue nggak isi bensin. Gue pernah ngetes sampai 5 hari, Senin sampai Jumat. Tapi sisanya hari Jumat di Patal Senayan tuh gue pasti pakai res, supaya gue bisa ngegas dan nggak mati. Karena kalau bensinnya habis benar-benar mati dia kalau nggak pakai res. Gitu bro. Jadi lu mau beli motor 2 tak, yakin? Itu sih. Terus yang kedua adalah mekaniknya. Mekaniknya lu harus punya mekanik yang lu tahu reputasinya, lu tahu pola kerjanya, cara kerjanya. Terus saran gue sih kalau itu pakai yang benar-benar dia megangnya di bengkelnya tuh 2 tak aja, nggak macam-macam, nggak motor macam-macam gitu, biar dia tahu semuanya. Walaupun kondisi motor semua orang tahu ya, tapi settingan terbaiknya, settingan misalkan lu pengen kayak gua irit dan kencang ya lu harus ke mekanik yang bisa buat itu, wujudin mimpi lu kayak gitu. Karena kalau tempat lain, dan itu udah lu punya rekomendasi lah siapa gitu, harus tahu bahwa ada 1 motor atau 2 motor di setting di situ dan bisa kayak gitu. Soalnya nggak gampang bikin irit dan kenceng, itu nggak gampang bro. Itu benar-benar kayaknya menurut gue sih, kalau gue nggak tahu ya Om Don kayak gimana, karena kan mekaniknya Om Don kan. Nah itu kayaknya benar-benar dari pengalaman, dari dia ya, dari pengalaman yang bertahun-tahun, puluhan tahun, jadinya menjadikan dia profesor ninja 2 tak menurut gue. Sunrise-nya bagus bro. Gue suka suara ini, dan ini tuh selalu ngangenin suaranya, seriusan ngangenin banget. Open keep-nya bener-bener ngangenin. Dan tadi udah kenceng berarti gua, karena plat nomor gua udah naik. Kayak gitu bro, lu harus bener-bener tahu. Oke, sekarang lu anterin gua ke kantor dan gua diem aja. Dan nanti paling penutupnya gua akan pamit sama kalian, biar kalian dengerin suara motor 2 tak ini dengan happy.
Alhamdulillah bro, enak kan ngegasnya tipis-tipis. Alhamdulillah banget dah. Asik kan ngegas tipis-tipis, open cap aja sedikit-dikit. Ya namanya juga di Jakarta kan, nggak mungkin lo bisa ngegas banyak gitu. Tapi ya alhamdulillah. Ada mobil. Oke bro, sampai sini dulu. Jangan lupa happy, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa say alhamdulillah. Terima kasih udah support gue dengan nonton, dengan like, dengan komen.